Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syauki Alaik Muhammad akan mempresentasikan tentang Health Safety and Security atau biasa disebut kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Yang pertama adalah pengertian keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi di mana para pekerja selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan berlangsung secara normal, tidak terganggu oleh kecelakaan kerja. Tenaga kerja dapat menciptakan kinerja yang direncanakan. Kedua adalah kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah penerapan ilmu kesehatan di bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah penyakit yang timbul akibat kerja dan mempertahankan kesehatan para pekerja untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan ini mengacu pada melindungi kesejahteraan fisik orang. Tujuan utama program keselamatan yang efektif dalam organisasi adalah untuk mencegah cedera dan kecelakaan terkait pekerjaan dan melindungi fasilitas dan peralatan perusahaan serta melindungi karyawan saat mereka berada di tempat kerja atau penugasan kerja. Selanjutnya adalah tanggung jawab kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Biasanya berada pada supervisor dan manajer. Manajer atau spesialis keselamatan dapat membantu mengordinasikan program kesehatan dan keselamatan, menyelidiki kecelakaan, menghasilkan materi program keselamatan, dan melakukan pelatihan keselamatan secara formal. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Banyak manfaat yang dapat dipetik jika perusahaan benar-benar memperhatikan program keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Dengan program yang baik, maka kecelakaan dapat diminimalkan. Pada akhirnya, pengeluaran biaya dapat ditekan. Berikut merupakan tujuan dari keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja serta manfaatnya. Nomor satu adalah membuat karyawan merasa aman. Artinya dengan dimilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai, maka akan membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Yang kedua adalah memperlancar proses kerja. Artinya dengan adanya program, maka kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Kemudian dengan kesehatan kerja karyawan yang terjamin baik secara fisik maupun mental, maka karyawan dapat beraktivitas secara normal sehingga menghasilkan yang didapat menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Artinya karyawan dalam hal ini setiap melakukan pekerjaannya sudah paham dan mengerti akan aturan yang telah ditetapkan, dan karyawan juga akan mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Artinya perusahaan akan memasang rambu-rambu kerja yang telah ada dan dipasang di berbagai tempat sebagai tanda ataupun peringatan. Nomor 5 adalah tidak mengganggu proses kerja. Diharapkan karyawan tidak akan mengganggu aktivitas aktivitas pekerjaannya. Sebagai contoh, misal penggunaan peralatan keselamatan kerja sekalipun ribet dipakainya, namun tidak akan mengganggu proses kerja ataupun aktivitas kerja karyawan. Nomor 6 adalah menekan biaya. Artinya perusahaan berupaya menekan biaya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini disebabkan dengan adanya program, maka kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Yang ketujuh adalah menghindari kecelakaan kerja. Ketika karyawan termasuk memperhatikan rambu-rambu kerja yang telah dipasang, kemudian karyawan harus menggunakan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan adalah menghindari tuntutan dari pihak-pihak tertentu. Jika terjadi sesuatu seperti kecelakaan kerja, yang seringkali disalahkan adalah biasanya itu pihak perusahaan. Dengan adanya program ini, maka tuntutan karyawan akan keselamatan dan kesejahteraan dapat diminimalisir. Kesehatan kerja dapat diminimalisir karena karyawan sudah mengerti terhadap aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah strategi untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan di tempat kerja.
Ketika bahaya di tempat kerja telah diidentifikasi, berbagai strategi dapat dikembangkan untuk menghilangkan atau menguranginya. Dalam menentukan apakah sebuah strategi berjalan efektif, perusahaan dapat membandingkan kejadian, tingkat keparahan, serta frekuensi penyakit dan kecelakaan sebelum dan sesudah intervensi. OSHA telah menyetujui metode-metode untuk menentukan tingkat-tingkatnya. Pertama adalah mengawasi tingkat keselamatan. Strategi yang pertama adalah mengawasi tingkat keselamatan dan kesehatan, di mana ada tingkatan. Yang pertama adalah tingkat kejadian. Tingkat kejadian merupakan sebuah ukuran yang menghitung jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Dapat dicari dengan rumus jumlah kecelakaan dan penyakit dibagi jumlah jam kerja pegawai dikali 200.000. Yang kedua adalah tingkat frekuensi. Tingkat frekuensi merupakan ukuran jumlah kecelakaan dan penyakit untuk setiap juta jam kerja. Dapat dicari dengan rumus jumlah kecelakaan dan penyakit dibagi jumlah jam kerja pegawai dikali 1 juta jam. Yang ketiga adalah tingkat keparahan. Tingkat keparahan ini merupakan jam kerja yang benar-benar hilang karena kecelakaan atau sakit. Tingkat keparahan dapat dicari dengan rumus jumlah jam yang dibebankan dibagi jumlah jam kerja pegawai dikali 1 juta jam. Strategi selanjutnya adalah pencegahan kecelakaan. Merancang lingkungan kerja yang dapat mencegah kecelakaan mungkin cara terbaik untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Ada 2 cara dalam pencegahan kecelakaan, yaitu yang pertama adalah ergonomis. Salah satu cara meningkatkan keselamatan adalah membuat pekerjaan tersebut lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui ergonomis. Ergonomis merupakan perubahan dalam lingkungan pekerjaan bersama dengan kemampuan serta batasan fisik dan psikologis pegawai. Yang kedua adalah membentuk komite keselamatan dan kesehatan. Biasanya bertanggung jawab mengidentifikasi masalah-masalah yang harus diatasi di tempat kerja dan mengembangkan rekomendasi dalam melakukan peningkatan. Strategi yang kedua adalah pencegahan penyakit. Penyakit kerja ini lebih merugikan dan berbahaya daripada kecelakaan kerja. Berikut merupakan cara pencegahan penyakit. Yang pertama adalah penyimpangan catatan. OSHA mewajibkan perusahaan untuk mengukur bahan kimia yang ada di lingkungan kerja serta menyimpan catatan mengenai pengukuran tersebut. Catatan tersebut harus berisi informasi yang tepat mengenai penyakit dan paparannya. Yang kedua adalah mengawasi paparan. Pendekatan yang jelas untuk mengendalikan penyakit di tempat kerja adalah menghilangkan perantara bahan kimia atau racun yang ada di tempat kerja. Pendekatan lainnya adalah mengawasi dan membatasi paparan terhadap bahan-bahan berbahaya. Ketiga adalah penyaringan genetis. Ini merupakan pendekatan yang paling ekstrim dan kontroversial untuk mengendalikan penyakit kerja dengan menggunakan penelitian genetis untuk menyaring individu yang mudah terkena penyakit. Strategi keempat adalah manajemen tindakan. Hingga saat ini perusahaan memberikan program-program yang dirancang untuk membantu pegawai menghadapi tekanan terkait pekerjaan. Selain mencoba mengurangi sumber-sumber tekanan di tempat kerja, banyak perusahaan yang memberikan pelatihan dan program lain yang ditujukan untuk membantu pegawai menangani tekanan dengan efektif. Dengan membantu pegawai menangani secara efektif, perusahaan dapat mengurangi akibat dari kesehatan yang negatif. Karena paparan jangka panjang mengembangkan keterampilan manajemen waktu adalah salah satu strategi efektif yang dapat digunakan oleh pegawai untuk mengatasi tekanan perusahaan. Strategi yang kelima adalah program kesehatan. Sekarang perusahaan-perusahaan itu berfokus untuk menjaga pegawainya tetap sehat dan bugar. Ada 3 cara ada 3 program kesehatan yang diterapkan dalam perusahaan, yaitu yang pertama adalah penurunan berat badan. Aktivitas penurunan berat badan merupakan komponen penting dari program kesehatan dari banyak perusahaan. Biaya layanan kesehatan bagi pegawai yang kegemukan sekitar lebih besar daripada sekitar 1/3 lebih besar daripada pegawai yang berat badannya normal.
Yang kedua adalah penghentian rokok bagi perusahaan. Pengeluaran karena rokok meliputi hilangnya produktivitas karena ketidakhadiran dan waktu yang dihabiskan untuk merokok, meningkatkan biaya layanan kesehatan dan premi asuransi, serta meningkatkan kecelakaan dan cedera. Jadi larangan merokok di tempat kerja dan dukungan pegawai yang ingin berhenti merokok, mendukung pegawai yang ingin berhenti merokok dapat menjadi strategi yang efektif. Yang ketiga adalah HIV/AIDS. Untuk mengatasi HIV/AIDS, banyak perusahaan yang berinvestasi dalam pencegahan dan perawatan AIDS. Para ahli menyarankan bahwa program pencegahan yang efektif memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah mendidik pegawai, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya dalam mengenai cara menghindari infeksi HIV. Yang kedua adalah pengujian serta konseling gratis dan sukarela. Yang ketiga adalah perawatan bagi penyakit lain yang ditularkan secara seksual yang membantu penularan HIV. Yang keempat adalah pembagian kondom gratis. Selanjutnya adalah program promosi kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Hal yang terpenting dari program keselamatan adalah melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan. Hal tersebut adalah baik daripada bereaksi setelah terjadinya kecelakaan. Sasaran utama program keselamatan adalah dengan cara membuat karyawan berpikir pentingnya tentang keselamatan. Beberapa pendekatan yang berbeda dengan lingkungan digunakan untuk membuat karyawan lebih sadar akan keselamatan. Ada empat agar program keselamatan dapat terlaksana dengan sukses. Yang pertama, harus ada ketulusan dalam memberikan dukungan kepada manajemen atasannya ataupun menengah. Yang kedua adalah harus ditetapkan secara jelas bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab manajer operasional. Para manajer operasional sebaiknya mempertimbangkan bahwa keselamatan itu merupakan bagian integral dari pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah sikap yang positif terhadap keselamatan dan harus ada dan dijaga. Karyawan harus yakin bahwa program keselamatan itu bermanfaat. Yang keempat, seseorang atau perusahaan tersebut sebaiknya bertanggung jawab atas program keselamatan dan bertanggung atau untuk operasionalnya. Biasanya manajer sumber daya manusia atau anggota staf sumber daya manusia memiliki tanggung jawab utama terhadap program keselamatan, program promosi. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempromosikan keselamatan. Yang pertama adalah diusahakan agar pekerjaan memiliki daya tarik. Menarikan pekerjaan akan membuat karyawan cenderung bosan, lelah, dan stres. Hal itu dapat menyebabkan kecelakaan. Yang kedua adalah menetapkan komite keselamatan yang terdiri dari karyawan operasional dan mewakili manajemen. Tugas dari komite tersebut meliputi pemeriksaan, mengamati pelaksanaan kerja, dan memeriksa kecelakaan, lalu memuat rekomendasi. Yang ketiga adalah perlu diadakan kontes keselamatan karyawan. Misal berikan hadiah kepada karyawan yang memiliki catatan keselamatan terbaik dalam periode tertentu. Yang kelima adalah gunakan menjadi dinding untuk setiap perusahaan di organisasi, misal gambar, sketsa, dan kartun dapat efektif jika disajikan sebagai sosialisasi pengetahuan keselamatan. Yang keenam adalah memberikan dorongan kepada karyawan, termasuk supervisor dan manajer, untuk memiliki harapan yang tinggi atas keselamatan. Yang ketujuh adalah mengadakan program pelatihan keamanan dan pertemuan secara periodik. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengembangkan kerangka kerja yang sehat. Langkah-langkah yang dianggap penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang sehat telah dinyatakan. Yang pertama adalah moral dan etika. Tugas pertama dan terpenting dari individu, apakah mereka kaya atau miskin ataupun secara termasuk bagian masyarakat yang lebih lemah secara ekonomi ataupun dari kelas atas, itu adalah sama saja. Yang terpenting adalah ketika seseorang berbicara kepada yang lain,
penting untuk memperhatikan dan menanggapi dengan sopan. Komunikasi melalui alat komunikasi tertulis, maka penting untuk segera merespon dan menggambarkan efisiensinya. Yang kedua adalah menghindari kerugian bagi orang lain. Salah satu prinsip utama dalam perusahaan adalah seseorang harus menghindari kerugian bagi orang lain. Kerugian adalah aspek terbukti menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Sangat penting bagi semua anggota organisasi di semua tingkatan untuk memperoleh pemahaman bahwa mereka tidak boleh melukai siapapun baik secara lisan maupun fisik, dan memperlakukan satu sama lain dengan pertimbangan dan kebijakan. Yang ketiga adalah pemahaman budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu aspek penting yang menumbuhkan kesadaran di antara anggota organisasi, baik dari segi norma, prinsip, nilai, etika, dan moral. Ketika individu mampu memperoleh pemahaman tentang budaya organisasi, maka mereka akan mampu melaksanakan semua jenis tugas dan fungsi sesuai dengan harapan perusahaan dan dapat mempertahankan dalam pekerjaan mereka. Yang keempat adalah kesempatan yang setara. Individu dalam karyawan dalam perusahaan berbeda satu sama lain. Terlepas dari aspek-aspek kasta, keyakinan, ras, agama, etnis, usia, mereka juga berbeda dalam kepribadian dan perilaku. Sangat penting bagi perusahaan untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Ketika kesempatan yang sama sangat paling penting dalam karyawan. Ketika keputusan penting akan dibuat, partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan akan memberi mereka pengakuan. Pemberian kesempatan yang sama akan menimbulkan kesadaran bahwa tidak ada diskriminasi atas dasar faktor apapun. Yang kelima adalah bahan dan peralatan. Penyediaan bahan dan peralatan dianggap sebagai area penting dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang efektif, khususnya dalam perusahaan produksi dan manufaktur. Pekerjaan karyawan sepenuhnya didasarkan pada bahan dan peralatan. Produktivitas akan meningkat jika tersedia bahan dan peralatan yang memadai. Yang keenam adalah teknologi. Dalam keberadaan saat ini, teknologi telah sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pekerjaan oleh individu ataupun karyawan. Selama tidak adanya teknologi, individu tersebut sangat tidak mungkin kesulitan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menghambat pekerjaan dari karyawan tersebut. Yang ke-7, pemahaman tanggung jawab dan tugas. Anggota organisasi perlu mengenali tanggung jawab dan tugas mereka. Individu yang berada pada posisi kepemimpinan memiliki banyak tanggung jawab dan tugas yang harus dijalankan. Ketika mereka mahir dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya, maka mereka tidak hanya mendapatkan apresiasi dari atasan, tapi mereka merasa aman dan terjamin dalam pekerjaannya. Yang ke-8, program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai bagian integral dari organisasi dimanapun. Ketika karyawan direkrut, mereka diwajibkan untuk menjalani program-program ini. Program pelatihan dan pengembangan memberi individu pengetahuan dan informasi yang cukup, terutama dalam hal organisasi dan tugas-tugas pekerjaan. Juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan keterampilan. Yang ke-9 adalah tidak adanya kejahatan dan kekerasan. Di lingkungan kerja ada kasus kejahatan dan kekerasan merajalela.
Ketika mereka mengalami jenis tindakan ini dan mereka memberikan konsekuensi yang merugikan atas keberadaan organisasi, oleh karena itu tidak adanya kejahatan dan kekerasan dianggap sebagai salah satu area utama untuk mempromosikan kerangka kerja yang sehat. Yang ke-10 adalah asuransi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu bidang penting yang dibutuhkan oleh karyawan ataupun individu penyediaan asuransi kesehatan dan fasilitas selain yang berhubungan dengan kesehatan untuk tenaga kerja oleh perusahaan mengarah pada keamanan kerja dan penciptaan kerangka kerja yang sehat. Selanjutnya adalah kasus-kasus keselamatan, kesehatan, dan keamanan karyawan. Yang pertama adalah bahaya asbes dalam kesehatan. Ada 4 sumber utama penyakit pernapasan, yaitu asbes, silika, BB, dan karbon dioksida. Dari keempat sumber ini, asbes adalah yang paling dikhawatirkan. Yang kedua adalah penyakit infeksi, kasus SARS. Dengan banyaknya karyawan yang melakukan perjalanan dari dan ke tujuan internasional, monitoring dan kendali penyakit infeksi seperti Ebola dan SARS menjadi isu keamanan yang penting. Nomor 3 adalah alkoholisme dan penyalahgunaan zat kimia. Alkoholisme dan penyalahan zat kimia merupakan masalah serius dan menyebar di pekerjaan. Pengaruh dari alkoholisme pada pekerjaan itu sangatlah parah, baik kualitas dan kuantitas pekerjaan bisa menurun tajam dan sebuah bentuk bolos kerja atau absen kerja terjadi bersama penurunan efisiensi. Yang keempat adalah stres, burnout atau kelelahan mental dan depresi. Beberapa faktor lingkungan eksternal dapat mengarah kepada tekanan pekerjaan. Ini meliputi jadwal kerja, kecepatan kerja, keamanan kerja, rute ke dan dari pekerjaan, jumlah dan sifat pelanggan atau klien, bahkan kebisingan termasuk orang yang berbicara dan dering telepon, itu bisa menyebabkan gangguan terhadap pekerjaan karyawan. Stres adalah kondisi yang berkenaan dengan fisik dan mental yang berasal dari ancaman bahaya fisikal atau emosional. Dan tekanan yang diterima stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Hal potensial yang menyebabkan stres muncul ketika situasi lingkungan menghadirkan suatu tuntutan yang melampaui kemampuan dan sumber daya seseorang untuk memenuhinya. Faktor penyebab stres. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor-faktor organisasional. Meliputi budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, kondisi kerja. Yang kedua adalah faktor-faktor pribadi, yaitu keluarga, dan biasanya masalah finansial. Yang ketiga adalah lingkungan umum. Ada 2 faktor dalam lingkungan umum. Faktor fisik yaitu getaran, bising, radiasi, penerangan kurang baik maupun temperatur ekstrim. Yang kedua adalah faktor biologi seperti virus, jamur, bakteri, insek, dan lain-lain. Akibat potensial stres. Meskipun setiap orang hidup dalam jumlah stres tertentu, jika stres tersebut cukup parah dan lama stres itu bisa membahayakan. Stres bisa menyebabkan absensi berlebihan, penggunaan alkohol ataupun obat-obat lainnya secara berlebihan, kinerja yang buruk, atau bahkan kesehatan yang begitu buruk. Stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit-penyakit mematikan seperti penyakit jantung, depresi, gangguan sistem kekebalan, alkoholisme, kecanduan obat, ditambah sakit kepala harian, nyeri punggung, makan berlebihan, dan penyakit-penyakit menyusul lainnya yang dimunculkan tubuh sebagai reaksi. Cara mengolah stres yang pertama adalah olahraga secara rutin. Kedua, tahu kapan berhenti sejenak, relaksasi. Ketiga, menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda. Yang keempat, menemukan seseorang yang mau mendengar. Yang kelima, membangun keteraturan dalam hidup. Yang keenam, kenali terpesan diri. Selanjutnya, bersikap toleran, mencari waktu luang di luar pekerjaan. Lalu, mengikuti kebiasaan diet yang sehat. Terakhir, menghindari kendali semu. Oh, belum.
Selanjutnya, kasus selanjutnya adalah masalah yang berkaitan dengan komputer. Fakta bahwa banyak pekerjaan menghabiskan berjam-jam waktu kerja mereka di depan komputer menciptakan masalah kesehatan di tempat kerja. Masalah kesehatan mata dalam waktu jangka pendek, misal gatal mata, panas, dan berair. Untuk jangka panjangnya misalnya kayak nyeri pada punggung dan leher. Yang keenam adalah merokok di tempat kerja. Merokok adalah sebuah masalah kesehatan dan biaya yang serius baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Yang ketujuh adalah kekerasan di tempat kerja. Kekerasan terhadap karyawan telah menjadi sebuah masalah besar sekali di tempat kerja. Pembunuhan merupakan penyebab kedua terbesar di tempat kerja. Selanjutnya adalah teknik dalam program kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Nomor satu adalah analisis bahaya kerja. Suatu proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis suatu tugas dan bahaya-bahaya yang memiliki potensial untuk muncul dari pelaksanaan suatu tugas tersebut. Yang kedua adalah ergonomika study, mengenai hubungan antara manusia dan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjaannya. Selanjutnya adalah fokus program keselamatan kerja. Pertama, perilaku kerja meliputi membentuk sikap karyawan yang setuju akan keselamatan kerja, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja mulai dari manajemen paling atas hingga karyawan level terendah. Ketiga, menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Fokus program keselamatan kerja yang kedua adalah kondisi kerja, yaitu mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman. Target dan intervensi primer, sekunder, dan tersier untuk kesehatan di tempat kerja. Primer, sekunder, dan tersier untuk kesehatan kerja telah dinyatakan sebagai berikut. Pertama adalah primer. Dalam kasus primer, targetnya adalah agar karyawan secara umum sehat. Intervensinya, program yang mendorong latihan dan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan yang baik penting bagi individu yang mempertimbangkan banyak hal, termasuk aktivitas fisik, diet, dan nutrisi. Manajemen. Dan juga manajemen berat badan, manajemen stres, manajemen waktu, keterampilan komunikasi, membangun pemikiran positif, mengikuti aturan dan peraturan, dan seseorang harus mendengarkan instruksi dan aturan yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan atau atasan. Yang kedua adalah sekunder. Dalam kasus sekunder, karyawan yang sudah berisiko tinggi karena keterlibatan mereka dalam praktek gaya hidup tertentu, misalnya merokok, asupan makanan yang buruk, praktek gaya hidup yang tidak sehat. Intervensinya tersebut adalah screening hipertensi dan program manajemen penghentian merokok, mengambil pengobatan untuk menyebabkan penurunan berat badan, dan pengurangan atau penghapusan hambatan keuangan yang dapat mendapatkan obat penurun lipid yang dirasakan. Yang ketiga adalah tersier. Dalam kasus tersier, sasarannya adalah penanganan penyakit dan kesakitan di antara karyawan. Di dalam organisasi terdapat karyawan yang mengalami penyakit seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, nyeri pada persendian, tekanan darah, depresi, dan gangguan kesehatan lainnya seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kemampuan berjalan, dan sebagainya. Apabila karyawan mengalami kendala dalam berjalan, gangguan mendengar, penglihatan, maka dalam wilayah tersedia fasilitas yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas pekerjaannya dengan tepat. Selanjutnya adalah undang-undang mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Ada 2 pasal. Yang pertama, pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintahan. Selanjutnya adalah ini merupakan ulasan sebuah jurnal yang berjudul dan persepsi terhadap sistem kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan di pabrik gula Purwodadi, Magetan, ditinjau dari pendidikan dan sastra pekerjaan. Di sini hasil wawancara dan observasi menemukan fakta bahwa perilaku safety yang ada di proses produksi pabrik gula di Magetan belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini meliputi beberapa hal, antara lain beberapa peralatan APD yang tidak seluruhnya disediakan oleh perusahaan. Dari hal tersebut, di atas dapat diartikan bahwa perilaku perusahaan pabrik gula di Magetan yang memiliki sistem K3L belum menaati PP yang berlaku, di mana PP nomor 50 tahun 2012 telah diamanatkan bahwa perusahaan wajib menyediakan APD bagi pekerjaan yang melakukan pekerjaan yang berisiko. Perusahaan juga belum memiliki komitmen dalam penyediaan sarana APD sehingga karyawan tidak bisa berperilaku safety. Perilaku pemimpinnya pun yang tidak seluruhnya berperilaku safety pimpinan yang menjadi panutan dan contoh bagi bawahan untuk dapat melaksanakan peraturan dan sistem yang ada di suatu tempat atau perusahaan, sehingga ketika panutan atau orang tersebut yang harusnya mereka contoh tidak lagi bisa dijadikan motivasi untuk berperilaku safety, maka akan sulit bagi perusahaan untuk secara total dan konsisten melaksanakan sistem K3L tersebut. Masih rendahnya tingkat persepsi terhadap sistem kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan di pabrik gula Purwodadi Magetan sehingga memerlukan sosialisasi dan pendidikan mengenai SK3L kepada pegawai pabrik gula Purwodadi Magetan. Strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan persepsi terhadap sistem kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan adalah dengan sosialisasi dan pendidikan SK3L terhadap pegawai, komunikasi yang baik dengan karyawan, melatih dan melibatkan karyawan untuk meningkatkan upaya perusahaan dalam hal melaksanakan K3 dengan penerapan sistem manajemen K3 yang sudah dibuat dan dimiliki perusahaan. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.